Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Rahmadani, berasal dari Sejarah B dengan BP 2008. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi yang ditulis oleh Heather Sutherland. Kepegawaian sipil pribumi pada masa akhir kolonial Hindia Belanda mengalami perubahan yang mendasar. Pangreh Praja, penguasa kerajaan, sebuah kekuasaan yang tidak lagi sekuat dahulu karena dalam artian kolonial. Mereka dianggap hanya sebatas inland investor atau pemerintahan pribumi. Suatu tingkatan yang lebih rendah dari pemerintahan setempat. Pejabat-pejabat pemerintah itu memang merupakan kelas penguasa yang ditakuti sekaligus dikagumi. Tetapi mereka itu merupakan wakil-wakil bawahan dari sebuah kekuatan asing. Masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sudah mapan, tradisi dan kebijakan yang sebenarnya, nilai-nilai persepsi serta prasangka sendiri. Dengan demikian, bukan masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sudah mapan, tradisi dan kebijaksanaan yang diakui kebenarannya, nilai-nilai persepsi serta prasangkanya sendiri. Dengan demikian, bukan hanya rezim kolonial dan fungsi birokrasi kepegawaian sipil itu saja yang harus dipertimbangkan, melainkan juga dasar-dasar dan intelektual BB dan Pangreh Praja. Hubungan antara priai dengan pejabat Eropa tumbuh dari adaptasi sehari-hari terhadap lingkungan VOC yang mengutamakan masalah ekonomi. Pejabat Belanda menentukan kebijakan, sedangkan pejabat pribumi bekerja sama dengan rakyat memproduksi barang hasil dagangan. VOC hanya berkepentingan yang sempit. VOC mendesak keras agar para bupati mengakui kedaulatannya. Gaya upacara kebesaran pemimpin pribumi dipertahankan, dan mereka tetap meneruskan tata cara kehidupan sesuai tradisi. Dendels menjalankan kebijakan pemusatan kekuasaan di Batavia dan memperketat administrasi keuangan atas kepemimpinan pribumi. Dan selanjutnya, Raffles melanjutkan dengan menempatkan wakil-wakil pemerintahan di tengah-tengah rakyat. Kemudian reformasi kebijakan pembayaran pajak pendek rakyat menggantikan wajib kerja. Namun, karena waktu yang pendek pemerintah, perubahan ke arah revolusioner mengendur kembali. Walaupun demikian, pada masa kedua gubernur jenderal itu, kedudukan bupati berada pada titik yang paling rendah. Namun pendidikan bagi pejabat pribumi merupakan hal yang penting, yakni bagi persiapan menuju gaya-gaya birokrasi baru maupun menggerakkan mereka lebih erat dan pemikiran Batavia dan sikap Eropa. Mulailah masuk pendidikan barat seperti Hang den Solen, Opleidingsolen for Inlandis, Ambtenaren, dan Osvia. Di Jawa tidak terdapat satuan tunggal pemerintahan pribumi. Terlebih lagi terdapat sekitar 20 badan-badan terpisah, seperti setiap keresidenan mempunyai pemerintahan priai dan hierarki sendiri. Para bupati dan priai sering dilukiskan sebagai wakil dari kebudayaan kota, dan mereka memang membentuk bagian dari lapisan sosial. Namun, tidak semua para bupati ini kosmopolitan yang merasa sama seperti di rumah sendiri, baik bila berada di kota-kota pelabuhan dunia maupun bila berada di keraton yang sangat halus tata cara. Kebanyakan mereka lebih menyerupai bangsawan desa daripada aristokrat istana. Masalah perkawinan antar bupati adalah hal yang biasa, teristimewa dalam suatu keresidenan, sehingga terciptalah suatu hubungan jaringan kerja yang luas yang berpusat pada bupati. Merupakan kecenderungan yang umum untuk anak-anak yang lahir dari istri semua utama dikawinkan dengan keluarga sesama bupati, sedangkan anak-anak dari selir biasanya dikawinkan dengan priai
yang lebih junior dalam kedudukan keresidenan itu sendiri. Dalam lingkup kabupaten, pada bupati hidup megah, walaupun tidak semegah bupati zaman VOC, namun masih mampu mendatangkan kesan bagi pengamat-pengamat Eropa maupun Jawa, sebagaimana yang memang dikehendaki. Biasanya dalam sebuah pesta disediakan hidang makanan, minuman, dan hiburan pada suatu resepsi. Yang pertama dipertontonkan bagi golongan Eropa, orang Cina, priai, dan kemudian untuk rakyat umum. Pesta besar tersebut merupakan awalan dari rentetan pesta besar yang mesti dilakukan oleh para bupati dalam bentuk penyelenggaraan pesta perjamuan perayaan besar. Berikutnya melalui perkawinan, khitanan, dan penerimaan gelar tanda kehormatan baru dan keberhasilan lainnya yang ia capai. Status sosial priai menengah diperlihatkan dalam bentuk ukuran perayaan yang diselenggarakan serta hak dan yang dianggap wajar mesti ia terima. Hal itu terkait kebaikan jasa-jasa yang terkenal menyelenggarakan pesta-pesta besar. Biasanya rakyat akan datang guna dimintai hal-hal yang diinginkan oleh sang bupati. Semisalnya 10 hari sebelum perkawinan Putri Wedana Blora pada tahun 1897, priai setempat dengan puluhan penduduk desa datang tanpa diminta berkumpul di rumahnya. Petani dan desa membawa daun bambu dan nipa untuk membangun taruk serta mendirikan tiang-tiang yang dihiasi oleh lampu minyak berkaca warna-warni. Gambaran mengenai ikatan antara atasan dan priai bawahan juga priai dengan rakyat dikatakan sebagai kelanjutan dari hubungan kaulan gusti menurut tradisi klasik Jawa. Ini merupakan suatu ikatan antara perintah dan kepatuhan tanpa syarat, tetapi juga merupakan suatu ikatan yang bersifat sangat pribadi, yaitu ketergantungan sangat rapat antara kedua manusia. Terutama seperti ini bisa sangat terlihat pada praktik magang seorang priai muda yang mulai memasuki dinas pemerintahan. Sistem pendidikan dan seleksi telah lama berlaku di Jawa. Sistem ini juga berlaku bagi seseorang yang hendak mengabdikan diri di lingkungan keluarga dan lingkungan keraton. Bagi priai dan dinamakan nyuwita, hadir sekolah-sekolah barat yang keseringan mereka tidak mengubah pola tradisional ini. Malah timbul pada suatu pola kombinasi logis dan keduanya. Bupati dan priai berlomba-lomba menyekolahkan anak-anaknya di sekolah barat, menitipkan mereka di keluarga barat selama mereka bersekolah. Tujuan tetap sama, untuk menguasai keterampilan sosial dan kedinasan yang diperlukan bagi kemajuan dari bangsa Eropa tersebut. Secara keseluruhan, para pejabat Belanda berpendapat bahwa kebiasaan-kebiasaan Jawa adalah cocok. Pejabat VOC mengubah para pengawal unsur tradisional ini diperlakukan untuk memelihara kewibawaan bupati dan priai. Namun ada pula segolongan kecil yang menginginkan adanya modernisasi. Namun pada golongan ini muncul tokoh-tokoh penting seperti Snok Hargrange sebagai penasihat urusan pribumi. Snok merumuskan kebijakan yang penting bagi pemerintahan. Salah satu, ia adalah sangat konsisten menganjurkan agar dilakukan pemisahan priai muda dengan keluarganya agar tidak westernisasi intelektual murni dengan menitipkan mereka kepada keluarga Belanda dan masa studi. Mengenai hubungan BB dengan priai, Residen H.E. Steinmetz sejalan dengan pemikiran Snok. Ia memberikan kecaman keras pada BB, menyatakan bahwa mereka menjadi penyebab menurunkan peran bupati sampai menjadi seperti tidak berguna. Ia menunjukkan bahwa tanggung jawab efektif berada di tangan asisten residen, kontrolir, dan wedana. Perubahan pola hubungan semakin kentara di antara masyarakat pribumi menjelang Perang Dunia Pertama. Pola hubungan antara BB dan Pangreh Praja, penduduk desa dan priai menimbulkan pertentangan baru. Muncul kelompok-kelompok baru yang ingin melepaskan diri dari tradisi prakton klien mereka terhadap Belanda.
Mereka merasa bahwa pemerintah tidak berhasil memenuhi kebutuhan rakyat. Mereka kemudian mencari struktur dan ideologi bagi pemenuhan rakyat terhadap keadilan dan kesejahteraan. Organisasi baru bermunculan, persatuan pedagang, organisasi buruh, partai politik, dan lainnya. Kegiatan ini entah dimengerti atau tak sengaja disambut dengan kebijakan yang searah, yaitu politik etis yang diucapkan Ratu Wilhelmina tahun 1901. Selanjutnya, permasalahan pendidikan, yaitu pendirian sekolah Austria pada tahun 1900. Bagi kalangan priai merupakan momentum perubahan bagi mereka. Mereka menemukan kondisi kebebasan dari kehidupan di asrama dan di kota-kota besar merupakan suatu hal yang baru. Mereka memainkan peranan pimpinan-pimpinan gerakan-gerakan yang timbul bagi kalangannya. Hal itu lebih membangkitkan perhatian lebih luas serta keterbukaan bagi perubahan dan tidak membedakan mereka dari teman sejawatnya lainnya. Pada awal abad 20 muncul suatu unsur baru dalam masyarakat pribumi di kota-kota Hindia Belanda, yaitu lapisan cendekiawan. Walaupun para anggotanya pada umumnya berasal dari lingkungan priai, namun mereka telah keluar dari kerangka pangreh praja dan dalam batasan tertentu, keluar dari culture tradisional. Mereka hidup di antara perbatasan masyarakat pribumi dan kolonial, bekerja pada lembaga kota kelas menengah sebagai guru atau wartawan, dan pindah-pindah bekerja dan tempat orang. Orang-orang ini tidak lagi senang menduduki tempat yang telah disediakan bagi yang dan telah dimapan di masyarakat Hindia Belanda. Mereka memperoleh pekerjaan-pekerjaan sarana penunjang gagasan informasi yang baru. Perubahan sosial terjadi di masyarakat luas menyebabkan pangreh praja mendapat tekanan dari dua front. Di kota-kota kecil muncul kalangan elit profesional yang memiliki wibawa cukup dan memungkinkan adanya peranan lebih dari mereka. Di kota-kota besar muncul tekanan yang lebih di kalangan cendekiawan. Mereka secara radikal menolak kekuasaan moral, sosial, dan politik pangreh praja. Fenomena ini muncul dari kondisi kekosongan yang ditimbulkan dari kegagalan pejabat pribumi tradisional dalam menyokong dan membantu nasib pejabat kecil. Seperti contohnya pembentukan salah satu organisasi, yaitu Budi Utomo pada tahun 1908, biasanya dianggap sebagai pertanda mulanya gerakan nasionalis. Walaupun dalam tataran nasionalis belum bisa dikatakan sesuai sebagai organisasi nasional, namun setidaknya sebagai tahapan awal, Budi Utomo dipandang sebagai lebih berhak sebagai perhimpunan nasionalis daripada yang terlihat sebelumnya. Percepatan timbulan organisasi-organisasi merupakan suatu kebutuhan masyarakat pribumi yang menyadari bahwa perkumpulan gaya barat adalah landasan terbaik bagi berbagai kegiatan mereka. Muncullah serikat-serikat pekerja yang diinspirasi oleh orang-orang Eropa dan Cina, seperti Serikat Buruh, Persatuan Guru-Guru, Persatuan Pegawai, dan lainnya. Kemudian pertama Vietnam Pers yang juga mengalami perkembangan merupakan dinamika positif bagi kegiatan yang sedang berlangsung. Pada peralihan ke abad 20, beberapa orang presiden mulai bertegas sistem penerimaan dan kenaikan pangkat kepegawaian. Diawali dengan Keresidenan Cirebon dengan menggunakan daftar pemangkatan secara umum guna mencegah terjadi pengangkatan secara suka hati dan klik-klik di dalamnya. Perbaikan ini menunjukkan hasil positif, barulah lainnya mengikuti. Untuk itu Batavia menyambut baik dan menyeragamkan seluruh Jawa dan dengan peraturan-peraturan yang disampaikan lewat BB dan perangkat lainnya. Peraturan yang mengarah pada restrukturasi pemerintah ini sampai pada peraturan tentang pemangkatan bupati.
Pada perkembangan peraturan pemerintahan kolonial selanjutnya, penting untuk dikemukakan bahwa pada tahun 1915 mulai diberlakukannya penghapusan satu sistem magang, suatu sistem yang dianggap memperkenalkan suatu sistem yang terstandarisasi dan berorientasi efisien untuk menyalurkan pejabat-pejabat pribumi ke hierarki pemerintahan, namun tidak berarti mengubah lisensi tradisional. Hanya membatasi preferensi keturunan tinggi masih tetap menjadi pertimbangan utama, dan pria masih sangat tergantung dari penilaian pribadi seseorang BB dan bupati. Namun dapat dikatakan bahwa sistem ini merupakan usaha mendapatkan yang terbaik dari dua dunia, dan sama sekali mengherankan bahwa akhirnya terbukti bahwa hal itu tidak mungkin. Di samping itu, para pekerja perkebunan diikat dengan sistem kontrak sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka harus menerima semua yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada masa tanam paksa, rakyat diperas untuk melakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, sedangkan pada masa politik pintu terbuka, rakyat diperas baik pengusaha swasta maupun oleh pemerintah. Walaupun pemerintah melakukan secara tidak langsung, kekuatan liberal mendesak pemerintah kolonial melindungi modal swasta dalam mendapatkan tanah, buruh, dan kesempatan menjalankan usaha dalam perkebunan. Kekuatan liberal Belanda didukung pemilik modal dan kelas menengah meraih kekuasaan di negeri sendiri, lalu mengontrol perekonomian Hindia Belanda, baik kebebasan usaha, kebebasan kerja, dan pemilikan pribadi. Dalam mendapatkan tanah, negara menjadi pelayan modal lewat dukungan infrastruktur dan birokrasi, dan dengan menelantarkan pelayanan masyarakat. Kaum liberal memandang Hindia Belanda sebagai ladang pihak swasta, sehingga menimbulkan akibat-akibat yang diantaranya timbulnya urbanisasi, penduduk kota semakin berubah menjadi padat, timbulnya kaum buruh, rakyat dan pedesaan mulai mengenal uang, tanah perkebunan semakin luas, dan pendidikan menjadi semakin penting di dalam suatu hal di dalam bangsa ini. Mungkin hanya sekian hasil review buku dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.